Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel saya. Saat ini, dunia tengah diguncangkan oleh mewabahnya virus corona atau yang sering kita dengar dengan COVID-19. Bagaimana tidak, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru ini telah memakan ribuan korban jiwa. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah sudah memberikan banyak himbauan kepada masyarakat. Dan di tengah mewabahnya infeksi COVID-19, muncul beragam istilah yang berkaitan dengan penyakit ini, yang sering kita dengar melalui televisi, melalui radio, bahkan melalui media sosial tentang beberapa istilah terkait virus corona. Akan tetapi, tidak semua masyarakat awam mengetahui tentang makna dari istilah yang berkaitan dengan virus tersebut. Di sini, saya akan memberitahu teman-teman untuk mengetahui beberapa makna mengenai istilah-istilah yang sering digunakan terkait COVID-19. Untuk itu, simak terus video ini ya. Istilah pertama, PDP atau pasien dalam pengawasan virus corona. Yang termasuk kategori PDP ialah orang yang sudah menunjukkan gejala terjangkit COVID-19 seperti demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius dan juga batuk, pilek, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat kontak dengan penderita yang sudah positif terkena COVID-19. Istilah kedua, ODP. ODP merupakan singkatan dari orang dalam pemantauan, yang termasuk kategori ODP, yakni orang yang mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau ada riwayat demam atau infeksi saluran pernafasan atas, tetapi tidak mengalami gejala pneumonia. Pasien dalam kategori ODP ini juga memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum muncul gejala. Istilah ketiga, suspek. Istilah suspek diberikan kepada orang yang diduga kuat terkena virus corona, seperti mereka yang memiliki riwayat bepergian ke negara terjangkit virus corona atau melakukan kontak dengan pasien positif corona selama 14 hari terakhir. Dan pasien suspek virus corona harus menjalani pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah dia positif terpapar virus corona atau tidak. Istilah keempat, isolasi. Isolasi merupakan tindakan yang dilakukan apabila seseorang memang sakit. Lalu, untuk menghindari orang lain tertular virus, maka orang yang sudah terlanjur sakit tersebut akan dilakukan pemisahan diri. Nah, misalnya, seseorang yang sudah positif kena virus corona biasanya diisolasi dalam suatu ruangan di mana ruangan tersebut tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali petugas medis yang telah menggunakan peralatan yang sangat safety. Nah, itu merupakan tingkat paling parah dalam menghindari kontak dengan orang lain. Istilah kelima, karantina. Karantina merupakan tindakan pengasingan yang dilakukan untuk mencegah masuk atau tersebarnya bahaya virus corona. Dalam hal ini, seseorang bisa melindungi diri agar tidak terkena ancaman penyakit virus corona. Karantina menjadi langkah pencegahan untuk melihat apakah seseorang berpotensi mengalami gejala sakit atau tidak. Contoh tindakan karantina dalam kasus penyebaran virus corona antara lain melakukan karantina diri dan keluarga masing-masing di rumah, meliburkan sekolah, tempat wisata, hingga ruang publik.
Hal ini dilakukan guna mencegah berkumpulnya orang di dalam suatu ruangan. Istilah yang keenam, pandemi. Pandemi merupakan penyebaran penyakit secara meluas ke seluruh dunia atau dalam skala global. Istilah ketujuh, lockdown. Lockdown berarti karantina wilayah, yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk menutup akses masuk dan keluar wilayah, untuk meminimalisir penyebaran virus yang lebih luas lagi. Istilah kedelapan, social distancing atau physical distancing. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari keramaian, tempat umum, dan juga menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Kemudian ada lagi istilah baru terkait istilah ini, yaitu physical distancing atau pembatasan fisik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengubah penerapan social distancing menjadi physical distancing. Jadi, jika kita mendengar istilah social distancing atau physical distancing, itu memiliki makna yang sama. Istilah yang kesembilan, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya ialah pembatasan kegiatan tertentu kepada para penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona, atau pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, beberapa daerah di Indonesia sudah memberlakukan adanya PSBB, seperti halnya pembatasan penumpang kendaraan, penghentian kegiatan belajar di sekolah atau institusi pendidikan, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih sudah menonton videonya, dan nantikan video saya selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.